Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir bermajelis setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita melanjutkan kajian pembahasan tentang rukun iman, dan kita sudah sampai ke rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berkumpul dengan sahabatnya. Malaikat Jibril datang dengan rupa sebagai seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, yang rambutnya hitam. Ya, tidak ada tanda bahwa dia habis perjalanan jauh. Ya. Lalu ia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-mas'ulu anha laisa bi'alam minas sa'il. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya, barulah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Oleh sebab itu, kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama 'ilmuha indallah. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Akan tetapi boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ya, hari kiamat itu sudah dekat. Yaqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah, yang di surat Al-Anbiya kalau nggak salahnya, atau surat An-Nur. Jadi hari kiamat itu ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tahu satu orang pun, ya. Sehingga dia termasuk perkara yang gaib. Kapan terjadinya kita enggak tahu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tanda-tandanya, ya, yang apabila tanda-tanda itu sudah sebagian besarnya atau bahkan seluruhnya sudah nampak, maka mungkin betul-betul akan terjadi, sudah akan terjadi. Nah, para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu dengan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah saya bacakan. Kemarin saya bacakan 24 ya. Jadi sangat banyak kalau tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat kecil berikutnya adalah munculnya kemusyrikan di tengah-tengah umat. Munculnya berbagai macam kesyirikan. Kira-kira sudah nampak belum Pak yang ini? Sudah Pak ya? Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang tersebar di masyarakat kita, baik syirik kecil maupun syirik besar. Apa misalnya? Apa contoh syirik yang tersebar sekarang? Perilaku atau perbuatan yang merupakan syirik gitu. Peramal ya Pak ya? Dukun. Ada masih ada orang yang percaya dukun, datang ke dukun membenarkan ucapannya, membenarkan ramalan-ramalannya gitu, ya. Pergi ke dukun itu bentuk kesyirikan. Apalagi
Jimat-jimat masih ada apa yang pakai hari ini? Masih kayaknya Pak ya. Sebagian orang ya. Ya, ya jimat-jimat apa-apa yang ditempel yang diyakini bisa mendatangkan kemanfaatan itu kan kesyirikan itu ya. Itu kesyirikan. Atau tatoyur ya, tatoyur. Tatoyur itu kalau orang Arab dulu itu begini. Ya, kalau mereka mau keluar rumah, mau bepergian, lalu dilihat di atas rumahnya ada burung, lalu digebah. Apa digebah tuh? Diusir. Nah, kalau dia pergi ke kiri atau ke belakang, itu tandanya ya tanda kesialan. Nggak boleh dilanjutkan perjalanan. Kalau terbangnya ke kanan atau ke depan, itu tanda baik, maka perjalanan dilanjutkan. Ya. Jadi meyakini bahwa fenomena-fenomena tertentu termasuk perilaku binatang bisa mendatangkan kemanfaatan atau kemelorotan, bisa mendatangkan kesialan atau keberuntungan. Zaman sekarang juga kan sama, ya pernikahan harus tanggal sekian, tanggal sekian. Kenapa? Karena tanggal itu, kalau pernikahannya di tanggal itu, pernikahannya akan begini dan begitu. Itu bagian juga dengan bagian dari kesyirikan, karena meyakini bahwa tanggal-tanggal tertentu bisa mendatangkan kemanfaatan atau keberuntungan. Nggak ada yang bisa mendatangkan keberuntungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian hotel nomor 33-nya nggak ada Pak ya? 13 ya. Nomor 13-nya nggak ada. Kenapa katanya? Siap. Ya. Siapa yang masih meyakini seperti itu, maka dia telah melakukan kesyirikan karena meyakini nomor tertentu bisa mendatangkan kesialan, ya. Atau kalau lewat di jalan tertentu, di belokan tertentu harus klakson 3 kali, harus lempar rokok, ya. Atau mengucapkan suatu ucapan tertentu juga bagian dari kesyirikan. Dan hari ini hal semacam itu cukup banyak. Nah, munculnya kemusyrikan di tengah-tengah umat Islam adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya, pawang hujan, yes. Pawang hujan, ya sama itu, dukun. Kemudian tampaknya perbuatan keji, pemutus silaturahmi dan buruknya hubungan tetangga. Tampaknya berbagai macam bentuk kekejian, ya. Hari ini banyak sekali ajakan-ajakan untuk berbuat dosa, ya, yang sangat nampak yang ada di HP kita itu iklan judi online, ya, iklan perzinahan, iklan ya berbagai macam dosa, riba dan sebagainya. Itu semuanya perbuatan dosa, perbuatan keji yang sudah terang-terangan orang mengajaknya, ya. Kemudian terjadi pemutusan silaturahmi, memutus silaturahmi banyak terjadi. Kemudian buruknya hubungan bertetangga, buruknya hubungan bertetangga. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwanti-wanti oleh malaikat Jibril agar berlaku baik kepada tetangganya. Malaikat Jibril terus mewasiati Nabi tentang harusnya berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwa suatu saat tetangga itu akan mewarisi harta. Saking banyaknya wasiat dari malaikat Jibril, ya, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbuat baik kepada tetangga. Kemudian tanda hari kiamat ke-27, pengultusan terhadap para sesepuh. Para sesepuh dikultuskan, tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh tertentu dikultuskan, sampai salam pun gitu ya. Sampai salam pun tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia sepuh, orang yang dianggap punya jasa besar pada agama umpamanya, apalagi kalau dia misalnya pimpinan komunitas tertentu dari kaum muslimin, misalnya pimpinan tarekat gitu.
Ya, bahkan sampai salamnya pun tidak sebagaimana Nabi dan para sahabat. Nyiumnya sampai sampai membungkuk gitu. Dicium, bahkan kakinya sampai dicium, waliyadzubillah. Ya, itu adalah perilaku yang sama sekali jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikultuskan para sesepuh. Ya. Kemudian banyaknya orang yang tamak dan bakhil. Banyaknya orang yang tamak terhadap dunia, lalu kemudian ia berlaku bakhil, enggan untuk mengeluarkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya berupa harta. Kemudian banyaknya perniagaan, ya, jual beli di mana-mana, ya. Seringnya terjadi gempa, Pak. Sering terjadi, ya. Munculnya berbagai penghinaan, pencemaran nama baik dan perbuatan qadzaf. Ya, qadzaf itu menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan keji atau melakukan perzinahan. Meninggalnya orang-orang soleh. Ya, orang soleh banyak yang meninggal sehingga orang-orang buruk lebih banyak. Terangkatnya golongan-golongan yang rendah, orang-orang yang dulunya miskin, rendah, kemudian menjadi orang-orang yang terpandang dan kaya. Memberikan penghormatan atau ucapan salam kepada orang yang dikenali saja. Nah, ini. Jadi mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenali saja, ini ternyata salah satu tanda hari kiamat. Kan kenyataannya begitu, Pak, ya. Hari ini kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Ya, kalau kita bertemu orang di jalan, meskipun dia pakai peci, artinya yakin bahwa dia itu muslim. Kalau kita nggak kenal, pasti kita nggak ngucapin salam, betul nggak, Pak? Ya, kita hanya mengucapkan salam dengan orang yang kita kenal saja. Atau bahkan orang yang kita kenal pun kadang-kadang kita tidak mengucapin salam, hanya kepada orang-orang tertentu saja. DKM, pengurus masjid, atau ustadz baru mengucapin salam. Kalau bukan itu, tidak mengucapin salam. Nah, ini tanda hari kiamat, Pak. Ya. Sehingga aslinya memang mengucapkan salam itu atau menyebarkan salam itu kepada siapa saja, dikenal ataupun tidak dikenal. Assalamualaikum. Kemudian mencari ilmu dari anak-anak kecil. Ya, yang banyak berbicara anak-anak kecil yang belum matang pikirannya. Ya, anak baru lulus SMA disuruh bicara, ya, kemudian didengar oleh orang-orang tua. Ya, meskipun memang beberapa ulama mereka sudah alim sejak kecilnya, seperti Imam Syafi'i, gitu kan. Kemudian Imam Bukhari, mereka memang sejak muda sudah menjadi orang yang memiliki ilmu yang banyak. Tetapi untuk orang-orang di zaman kita sulit sekali mencari yang seperti itu. Ya. Kemudian munculnya kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Tanda yang ke-36. Munculnya kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian, tertutup, tetapi bentuk tubuhnya, ya, nyetak gitu. Bentuk tubuhnya terlihat jelas. Padahal fungsi pakaian itu sebenarnya bukan hanya sekedar menutupi kulit, tetapi juga menutupi bentuk tubuh. Ya. Jadi banyak munculnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi bentuk tubuhnya terlihat persis. Ini adalah tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian mimpi seorang mukmin menjadi kenyataan. Banyaknya mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Semakin banyak dan tersebar luasnya tulisan yang tidak berguna, tulisan-tulisan yang tidak berfaedah, tulisan-tulisan yang sama sekali tidak atau bukan ilmu. Orang menulis ke sana kemari sekian banyak, gitu. Buku-buku dicetak tebal-tebal, tetapi nggak ada faedahnya karena yang menulisnya jauh dari ilmu, yang menulisnya jauh dari petunjuk agama, sehingga tulisan itu hanya sekedar tulisan saja. Ya. Juga termasuk tulisan-tulisan yang ada di WA, gitu, ya, yang tersebar. Kita sering mendapati tulisan-tulisan yang disebarkan oleh orang di WhatsApp
tentang baik tentang masalah agama atau tentang masalah-masalah umum, khususnya tentang masalah agama yang kita berkeyakinan ini yang nulisnya nggak pernah belajar gitu, yang ngarang banyak sekali ya. Siapa yang tidak menyebarkan WA ini maka dia akan begini dan begitu. Apa ini ya? Siapa yang menyebarkan ini maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Ya, ini diantara contoh tulisan yang sama sekali tidak berguna. Kemudian menganggap remeh perbuatan sunnah yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, banyak sunnah-sunnah yang dianggap sepele. Lalu orang mengatakan, ini makan sunnah, ini kan tidak wajib. Lalu kemudian ditinggalkan. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka kalau tahu sesuatu itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersemangat untuk melakukannya. Mereka tidak pernah mengatakan ini kan cuman sunnah saja, Allah tidak mewajibkan. Tidak begitu. Pokoknya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mampu untuk melakukannya maka lakukanlah, gitu. Ya. Tidak boleh menganggap remeh sunnah, apalagi sampai menghinanya, waliyadzubillah. Karena kalau orang itu sudah menghina sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina, meremehkan, bahkan mencacinya, maka dia telah melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan ia dari keislaman, atau sekurang-kurangnya dia telah melakukan kekufuran, ya. Jadi apa saja yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh direndahkan, tidak boleh dianggap remeh, ya. Kemudian tanda berikutnya membengkaknya hilal, yaitu ukuran hilal yang muncul pada setiap bulan jauh lebih besar dibanding dengan biasanya. Hilalnya membengkak menjadi besar. Maraknya kebohongan dan tidak adanya kehati-hatian dalam penyampaian informasi. Jadi fenomena hoax ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kebohongan, ya, serta tidak adanya kehati-hatian dalam penyampaian informasi akan betul-betul terjadi, dan betul-betul terjadi hari ini, Pak, ya. Ya, berbagai macam informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta tersebar, mudah sekali tersebar. Maraknya kesaksian palsu dan disembunyikannya kesaksian yang sebenarnya. Para saksi-saksi palsu muncul di pengadilan karena dibayar. Kemudian jumlah kaum laki-laki, jumlah kaum wanita semakin banyak dibandingkan jumlah kaum laki-laki. Ya. Secara umum begitu, ya. Jumlah wanita sekarang juga sudah lebih banyak daripada jumlah wanita. Jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki, ya. Ini harus ditanya ke Pak RW, Pak RT, sensus, ya. Tapi kalau ya di beberapa tempat saya belajar, khususnya di SMP, SMA gitu, yang campur laki-laki dan perempuan, memang di kelas lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Kemudian banyaknya orang yang mati mendadak karena serangan jantung biasanya. Kemudian terjadinya berbagai penyamaran di antara manusia. Saya kurang paham apa maksudnya penyamaran di antara manusia. Kemudian tanah Arab kembali subur dan memiliki banyak sungai. Ya, sekarang sudah mulai, kan? Sudah mulai. Karena salju turun di tanah Arab, ya, maka kemudian sebagian tempat sudah ada rumput-rumput yang menghijau, ya, pohon-pohon tumbuh, bahkan sungai mengalir. Kemudian hujan sering turun, namun hanya sedikit tanaman yang tumbuh. Hujan sering turun, namun hanya sedikit tanaman yang tumbuh. Tanda berikutnya, tersingkapnya gunung emas dari sungai Efrat yang surut. Nah, ini belum.
Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa sungai Efrat yang ada di Irak kelak akan menyurut, ya, lalu kemudian tersingkap bahwa di dalamnya ada gunung emas, lalu kemudian negeri-negeri, negara-negara memperebutkannya sehingga menjadi pemicu perang besar di akhir zaman nanti. Kemudian binatang buas dan benda-benda mati dapat berbicara dengan manusia. Kelak akan terjadi masa ini. Banyaknya orang yang menginginkan mati karena tidak tahan menghadapi beratnya cobaan hidup. Ya, di beberapa negeri sudah terbukti. Di Jepang kan, biasa orang bunuh diri karena merasa berat dengan beban hidup. Kemudian bertambahnya jumlah pasukan Romawi dan penyerangan mereka terhadap kaum muslimin. Ulama mengatakan Romawi itu untuk sekarang adalah Eropa dan Amerika. Kemudian penaklukan Konstantinopel ini sudah terjadi sehingga Konstantinopel menjadi kota kaum muslimin hari ini di Turki, ya. Kemudian pertempuran orang Yahudi ini belum, ya. Kaum muslimin sejak awal sampai hari ini belum berperang dengan orang-orang Yahudi kecuali kemarin, ya. Kemarin Israel dengan Mesir dan Yordan, ya. Kemudian dilenyapkannya orang-orang jahat dari kota Madinah dan kehancuran kota Madinah pada akhir zaman. Dilenyapkannya orang-orang jahat dari Madinah dan kehancuran kota Madinah pada akhir zaman. Artinya memang suatu saat Madinah itu akan hancur. Kemudian dikirimnya angin baik yang beraroma wangi untuk mencabut ruh orang-orang mukmin. Kelak akan ada satu masa, ya, di mana orang-orang yang hidup hanya orang-orang yang jahat saja. Orang-orang baiknya Allah wafatkan. Orang-orang mukmin Allah wafatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang mukmin yaitu dengan menghembuskan angin yang lembut, yang wangi dari arah Syam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu kemudian wafatlah orang-orang yang baik yang kena angin itu. Ya, wafatnya begitu saja. Ya, dia kena angin itu lalu kemudian wafat langsung. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang terakhir, pendudukan Baitul Haram dan hancurnya Ka'bah. Pendudukan Baitul Haram pernah terjadi, ya, pada zaman ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Qaramithah. Mereka menghancurkan Ka'bah dan mengambil Hajar Aswad, ya, mengambil Hajar Aswad. Nah, inilah tanda-tanda kiamat kecil yang paling penting, ya, sebagaimana disampaikan dalam sejumlah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin mengetahuinya lebih detail langsung dari hadisnya, diantaranya bisa dilihat di berbagai macam kitab hadis, ya, termasuk dalam kitab Asyratus Sa'ah. Di sana disebutkan lengkap dengan hadis-hadisnya. Karena yang saya bacakan barusan hanya poin-poinnya saja. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini tanda-tanda kiamat yang kecil-kecilnya. Dan ada juga tanda-tanda kiamat yang besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Tandanya juga cukup banyak, ya, tapi tidak sebanyak tanda-tanda yang pertama yang tadi. Di antara tanda-tanda kiamat besar dalam Al-Quran dan hadis sahih, yang pertama adalah turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa kembali. Karena memang kita meyakini bahwa Nabi Isa itu belum wafat. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Kristen, ya. Sehingga turunnya Nabi Isa pada akhir zaman adalah sesuatu yang akan terjadi, dan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih, bahkan mutawatir, ya. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai ayat 61, Allah berfirman,
Dan tatkala putra Maryam yaitu Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu Muhammad, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan ia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami menghendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di ayat ini ada kalimat ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ulama kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud datangnya Nabi Isa ya, atau Nabi Isa sendiri adalah tanda-tanda yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan di antara tandanya adalah kelak bahwa dia akan turun kembali ya, akan turun kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Nabi Isa benar-benar atau turunnya Nabi Isa sebelum datangnya hari kiamat adalah tanda bahwa hari kiamat ini telah dekat. Keyakinan orang-orang Kristen bahwa Nabi Isa itu disalib atau dibunuh ini dibantah oleh Al-Quran. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa. Ini orang-orang kafir mengatakan, ini orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa. Isa bin Maryam, Rasulullah. Allah katakan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi yang dibunuh itu yang diserupakan dengan Isa, bukan Nabi Isa. Ya. Yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi yang membunuhnya saja mereka ragu, betul nggak Isa gitu. Ya. Mereka tidak mempunyai keyakinan yang yakin tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mereka mengikuti prasangkaan belaka saja. Mereka tidak punya bukti, tidak yakin bahwa yang mereka bunuh ialah Isa. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi Isa itu belum dibunuh, ya dia diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan turun kembali ke dunia ini sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa putra Maryam akan turun kepada kalian sebagai hakim dan imam yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir. Ya. Ini tentang Nabi Isa. Lalu kapan Nabi Isa ini akan turun, atau di mana Nabi Isa ini akan turun? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, tidak lama lagi Isa akan turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan peperangan. Pada saat itu harta benda akan melimpah ruah sehingga tidak akan ada seorang pun yang mau menerimanya, sampai-sampai satu kali sujud lebih berharga daripada dunia dan isinya. Nabi Isa akan turun ketika manusia sudah di dalam puncak kesejahteraannya. Ya.
Nabi juga bersabda, segolongan dari umatku akan terus berperang demi menegakkan kebenaran sampai tiba hari kiamat. Kemudian Isa putra Maryam turun di tengah-tengah mereka, lalu memimpin mereka. Ya, mereka berkata kepadanya, jadilah imam salat kami. Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah imam bagi sebagian yang lain, sebagai sebuah kehormatan yang Allah berikan untuk umat ini. Nabi Isa nanti akan diturunkan di Masjid Putih di Damaskus dan akan turun di waktu menjelang salat subuh. Lalu kemudian orang-orang memerintahkan atau memintanya untuk jadi imam, tetapi Nabi Isa menolaknya dan yang mengimami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Isa adalah tanda datangnya hari kiamat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian untuk pagi ini saya membacakan beberapa tanda kiamat kecil dan satu tanda kiamat besar, yaitu turunnya Isa alaihi salam. Semoga pembahasan tentang hari kiamat ini senantiasa mengingatkan kita tentang negeri akhirat, yang dengan mengingatnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan amal soleh. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.